Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi, kita akan melakukan, eee, laporan progres untuk game Orange Adventure ini. Sebelumnya, kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Sini ada saya Mukrom Karnia Azza dengan NRP 4210191028. Lalu ada teman saya Andika R.O. Oktavian dengan NRP 4210191022. Lalu ada juga teman saya satu lagi nih Amos Taruna Syahaan dengan NRP 4210191019. Lalu ada juga Joen Vanessa Hadi dengan NRP 4210191016. Baik, sebelum kita melakukan laporan progres ini, untuk Kak Joen, mungkin bisa dipresentasikan terlebih dahulu untuk, game design dokumennya, silahkan. Pertama, untuk high concept statement dari game ini, Orange Adventure adalah game adventure platformer dengan gaya pixel art yang mengharuskan pemain untuk mengendalikan karakter Orange untuk melawan musuh dan melewati rintangan, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Millie yang diculik oleh orang jahat. Lalu untuk story dari game ini, Oren merupakan seekor kucing biasa yang sering bermain di pinggiran pantai. Suatu hari, teman sepermainan Oren, yaitu Millie, diculik oleh orang jahat. Oren berusaha mendapatkan kembali temannya yang diculik. Bantu Oren untuk menemukan kembali temannya yang diculik. Lalu untuk mekanik dari game ini sendiri, di dalam room pemain harus menyelesaikan puzzle yang ada untuk melanjut ke level berikutnya. Jika pemain berhasil menyelesaikan semua level sebelum waktu permainan habis, pemain akan memenangkan permainan. Pemain harus menghindari jebakan dan musuh yang ada agar dapat menyelesaikan level tersebut. Pemain dikatakan kalah jika gagal menyelesaikan level pada waktu yang telah ditentukan atau kehilangan seluruh nyawanya dan kembali mengulangi level tersebut. Berikut merupakan rincian dari mekanik yang ada di dalam game. Yang pertama, karakter. Terdapat karakter utama dari game ini yaitu Orange, Fishing Cat yang memiliki senjata berupa alat pancing yang dapat ditarik kembali setelah ditembakkan. Fishing Cat dapat mengarahkan pancingannya kemanapun untuk menyerang musuh, mengaitkan diri pada platform, menurunkan tuas, dan menarik pancingan balik. Lalu yang kedua, ada musuh dari game ini. Untuk level pertama terdapat 3 musuh yaitu lintah, laba-laba, dan juga kelelawar. Untuk level 2 terdapat musuh berupa kodok, ular, dan juga orangutan. Dan untuk level 3, musuh yang akan ditemui adalah bocil, pemburu hewan liar, dan juga ibu galak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan melihat, project board yang akan dijelaskan oleh Mas Amas. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang task list yang terdiri dari to do, in progress, dan done. Saya akan mulai dari bagian to do. Bisa di scroll ke atas. Yang pertama dari sound effect. Bisa diklik sound effect-nya. Sound effect yang perlu dibuat terdiri dari sound effect ketika button sedang ditekan, kemudian tombol kembali atau back, kemudian ada tombol shoot, jump, dan move. Kemudian ke aset level 2 yang terdiri dari aset enemy, the jump, attack, walk,
untuk musuh frog, snake, dan orang utan. Kemudian juga ada aset dari enemy di level 3, terdiri dari walk, attack, bagi musuh bocil, hunter, dan ibu galak. Oke, saya akan lanjutkan ke bagian in progress atau yang sedang dikerjakan. Yang sedang dikerjakan saat ini terdiri dari movement arrow, jump, shoot, action, pause, tombol yes dan tombol no. Kemudian ada icon heart, dikerjakan oleh Mas Mukrom dan Juan Vanessa. Sekarang lanjut ke bagian environment mechanics. Bagian ini dikerjakan oleh saya, Amos. Saya sudah menyelesaikan bagian obstacles, mechanic obstacles, bagian object movable, kemudian object enemies, kemudian movable platform atau pijakan player. Selanjutnya ke player mechanics, sedang dikerjakan oleh Mas Andika. Yang sudah dikerjakan adalah bagian walk, jump, shoot. Yang belum dikerjakan saat ini adalah take action bagi karakter utama. Oke, selanjutnya ke karakter B yang akan dikerjakan oleh Mas Mukrom dan Mbak Joen, terdiri dari idle dan move. Selanjutnya ke game mechanics. Bagian game mechanics ini akan dikerjakan oleh saya, Amos, dan Mas Andika. Yang sudah dikerjakan saat ini adalah bagian lose condition, kemudian bagian enter the stage atau saat awal permainan dimulai. Yang belum dikerjakan saat ini atau sedang dikerjakan adalah bagian win condition serta timer lama permainan berlangsung. Kemudian lanjut ke aset level 1. Aset level 1 akan dikerjakan oleh Mbak Joen dan Mas Mukrom. Yang sudah dikerjakan saat ini adalah bagian walk spidey, aset batu, aset tombol, duri, kemudian ada background gua, kemudian dan platformer dari gua level tersebut. Yang belum dikerjakan atau saat ini sedang dikerjakan yakni bagi musuh lintah, walk dan attack-nya, bagian attack spidey, musuh bat, terdiri dari aset walk dan fly. Kemudian lanjut ke unit yang melalui networking yang dikerjakan oleh saya dan Mas Andika. Saat ini yang sudah selesai yakni bagian player count, player position. Yang ini sedang dikerjakan adalah puzzle status dan environment atau platform position. Karakter A asset ini dikerjakan oleh saya, Mas Mukrom dan Mbak Joen. Yang sudah selesai adalah bagian sprite, yang belum atau sedang dikerjakan saat ini adalah bagian lompat, perangkat, dan menembak. Sekarang lanjut ke setting UI. Ini adalah bagian layout UI, desain layout UI. Bagian ini akan dikerjakan oleh Mas Mukrom. Saat ini sedang dalam proses pengembangan. Oke, untuk bagian background musik ini akan dikerjakan oleh Mas Mukrom dan Mas Andika. Terdiri dari musik untuk main menu dan musik in-game-nya atau ketika pemain sedang bermain pada stage tertentu. Oke, mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan progres dari task list. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Amos. Berikutnya kita akan laporan progres dulu untuk minggu ini. Untuk Mbak Joen dipersilahkan. Iya, jadi selama 1 minggu ini saya telah membuat aset musuh yaitu laba-laba. Selain itu, saya juga membuat jaring laba-laba dan juga animasi untuk laba-laba yang berjalan. Dah.
Oke, baik terima kasih untuk, Mbak Joen. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Andika RO bisa memaparkan progresnya. Oke, jadi untuk tugas saya minggu ini yaitu bagian player mekanik. Ya, yang saya tambahkan kemarin itu adalah bagian shoot-nya. Jadi agar player bisa menembak. Ya, untuk selanjutnya minggu kemarin yang saya kerjakan adalah bagian yang ini, enter the stage. Ya. Dan bagian untuk networking ya player count dan player position untuk puzzle dan environment-nya ini belum. Dan untuk co-op-nya ya seperti ini. Lobbynya Ya ready. sudah Ya, sudah untuk lobby. Untuk lobbynya seperti ini ya. Karena ini saya cuma membuka satu editor jadi ya tidak bisa co-op ya. Ini contoh saja. Ready. Oke. Player 1. Ya, mungkin untuk saya sekian. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada As. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya progres minggu ini mungkin bisa dijelaskan sama Mas Amos Taruna. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan progres saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan progres saya. Saya bertanggung jawab atas penerapan level desain yang telah dibuat oleh Mukrom ke dalam Unity, yang terdiri dari mekanisme puzzle, musuh, kemudian collision lainnya, hingga win condition. Itu saya yang bertanggung jawab. Mungkin bisa dimainkan sedikit. Oke, di sini terlihat mekanisme shoot ini sebenarnya dibuat oleh Mas Andika ya. Kemudian lanjut lagi ke ini salah satu mekanisme puzzle yang saya terapkan. Ini ada mekanisme membuka pintu menggunakan batu yang didorong atau ditimpa ke sebuah tombol. Nah, terdapat 2 tombol yang harus ditekan dengan batu untuk membuka pintu sehingga player bisa melanjutkan ke stage selanjutnya. Kemudian ada beberapa obstacle lain yang player harus hindari, seperti duri-duri yang beracun. Ketika player mengenai duri tersebut maka nyawa akan berkurang, ataupun player bisa saja mati kemudian harus mengulang dari awal. Kemudian masih ada lagi level-level desain lain yang belum saya terapkan, tapi kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, kira-kira begitu progres dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk laporan progres masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rencana untuk progres minggu depan ya. Kira-kira kalau dari Mbak Joen untuk rencana progres buat minggu depannya gimana? Buat untuk target yang harus diselesaikan untuk minggu depan adalah mungkin yang pertama menyelesaikan animasi idle dan juga jalan untuk karakter B. Lalu selain itu memperbaiki tile yang ada di game. Dan mungkin yang terakhir adalah menetapkan dan menyelesaikan mekanika puzzle untuk level pertama. Mungkin itu untuk minggu depan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rencana progres minggu depannya.
Untuk selanjutnya dari Mas Andika RO mungkin untuk progresnya bagaimana? Baik, dari saya untuk progres minggu depan yaitu melanjutkan bagian networkingnya ya. Jadi seperti memasukkan puzzle-puzzle dan ya puzzle sih untuk minggu depan. Karena untuk networking ini agak sedikit berbeda dengan yang single player. Dan untuk selanjutnya mungkin ya yang movable platform ini sedikit saya akan implementasikan dulu di single playernya, baru kemudian saya coba implementasikan untuk di networkingnya. Untuk minggu depan itu saja dari saya. Ya sekian, mungkin bisa saya kembalikan lagi kepada As. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rencana progresnya. Untuk selanjutnya dari Mas Amos, bagaimana rencana progres minggu depannya? Untuk target minggu depan, saya menargetkan untuk melengkapi dan menerapkan dari desain level yang telah dibuat ke dalam Unity, seperti di level tutorial dan level 1, 2, dan lain-lain, mengikuti dengan desain level yang sebenarnya sudah dibuat. Kemudian memasukkan aset-aset serta enemy dan membuat mekanismenya dalam game. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas laporan rencana progres minggu depannya. Untuk selanjutnya, aku mau nanya nih, kira-kira untuk game kita ini apakah perlu untuk dilampirkan analitiknya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, baik. Kalau begitu untuk dari saya sendiri penting ya. Cuman tingkat pentingnya itu bukan kayak sesuatu yang harus sih. Penting sebagai seperti tambahan gitu. Karena mungkin kalau kita masukin analitik itu lebih ke eh, misalkan sebagai player di level sekian berapa waktu yang dihabiskan yang dihabiskan untuk menyelesaikan level tersebut, atau misal dalam co-op seberapa lama dia biasanya bermain co-op dengan temannya, atau seberapa banyak teman untuk bermain co-opnya. Ya bukan sesuatu yang seperti krusial sih, nggak, cuman penting ya untuk mengambil data seperti itu. Ya untuk lebih mengetahui karakteristik pemain dari game kita seperti apa. Ya itu dari saya sih mungkin. Sekian, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada As. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain mengenai pentingnya analitik dalam game kita? Izin berpendapat, kalau menurut saya di dalam game ini untuk diterapkan game analitik itu sangat penting ya. Apalagi game analitik itu kan digunakan untuk kita bisa membuat game itu menjadi game yang lebih baik lagi karena kita mengetahui apa yang dirasakan dan diminati oleh pemain. Selain itu kita juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan pemain saat memainkan game. Jadi itu akan dapat meningkatkan game ini untuk menjadi lebih bagus. Tetapi sama seperti pendapat sebelum saya, menurut saya ini bukan sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mungkin lebih mendahulukan mekanik dari game ini dan menyempurnakan game ini terlebih dahulu. Begitu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pendapatnya. Lalu, kira-kira kalau misalnya analitiknya kita implementasikan sekarang, kira-kira waktu pengerjaannya cukup nggak ya? Kalau dari kalian tanggapannya seperti gimana?
Ya untuk dari saya sendiri, misalkan mengimplementasikan analitik itu mungkin nggak bisa cepat ya, karena satu sisi belum terbiasa ya, belum, cuma pernah baca-baca aja, cuman belum pernah pakai secara nyata gitu untuk menggunakan Unity Analytic itu belum. Ya, jadi untuk apakah implementasian bisa atau tidak ya tergantung dari proyek yang lebih penting dulu, apakah sudah jadi atau belum. Jadi karena misalkan kita menerapkan analitik tapi core dari gamenya belum diimplementasikan, ya data yang masuk tidak akan sempurna begitu. Jadi saya pikir untuk analitik ini tidak dulu begitu. Ya, sekian mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi kepada As. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada pendapat yang lain mungkin? Kalau dari saya sih, eh, analytics ini sesuatu yang penting, tapi belum menjadi prioritas untuk saat ini. Kemudian untuk penerapannya bisa atau tidak, itu tuh sebenarnya tergantung. Kalau dari kelompok kami bisa menyelesaikan bug, kemudian melengkapi mekanik-mekanik dengan cepat, kemudian alhamdulillah bisa mencoba menerapkan analitik ini. Begitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Jen ada pendapat tentang waktu implementasinya? Kalau dari saya sendiri, sama dengan pendapatnya Mas Andika, yaitu mungkin waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan belum mencukupi jika ditambahi dengan game analytic, karena dapat dilihat sekarang juga tim kami memiliki banyak hal yang belum diselesaikan untuk mekanik utamanya. Mungkin seperti itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan untuk analitik dalam game kita sama untuk diimplementasikan masih belum ini ya, masih belum terlalu penting karena kita masih memiliki banyak hal yang masih belum selesai. Mungkin untuk tim kita difokuskan terlebih dahulu untuk menyelesaikannya, baru kita berikan lagi fitur-fitur tambahannya seperti analitiknya dan sebagainya, seperti itu. Mungkin selama pengerjaan proyek ini dari kalian mungkin ada yang memiliki hambatan dalam pengerjaannya. Mungkin bisa disebutkan hambatannya apa, terus siapa tahu nanti mungkin kita bisa memberikan solusi bersama. Untuk Ya, yang mau mengajukan, dipersilahkan. oke. Jadi dari saya untuk tugas yang saya kerjakan bagian multiplayer ya. Jadi salah satu hambatannya adalah MLAP-nya. Jadi sebelumnya saya kan menggunakan MLAP. Cuman setelah beberapa waktu berlalu, ternyata MLAP ini berganti nama menjadi Netcode for Game Object. Nah, itu juga terdapat banyak perubahan yang menyebabkan uh, apa tutorial-tutorial yang ada di internet itu menjadi kurang relevan. Ya, nggak sepenuhnya jadi tidak relevan, nggak. Cuman banyak yang akhirnya jadi kurang relevan. Ya, itu membuat saya juga harus meraba-raba ini apa penggantinya di versi yang baru ini gitu. Jadi itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah ya di bagian tadi itu apa tutorial-tutorial yang di internet itu juga masih minim ya, karena MLAP aja dari awal itu dia seperti eksperimental gitu. Jadi ya yang tutorial dan penggunanya masih sedikit.
Ya, jadi apalagi setelah ganti nama itu ya menjadi lebih sedikit lagi tutorialnya. Ya mungkin itu saja sih dari saya untuk hambatannya. Ya terima kasih. Selalu selanjutnya saya kembalikan ke As. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk yang lain, teman-teman yang lain, mungkin ada hambatan yang didapatkan selama pengerjaan proyek ini. Dari Mas Amos, bagaimana? Ya kalau dari saya hambatan yang saya alami selama ini menerapkan dari desain level ke Unity-nya ya. Soalnya dari sang desainer level sendiri itu masih uh, kurang baik dalam menjelaskan uh, mekanisme puzzle ini seperti apa sih, mulai dari uh, cara-caranya kemudian sampai win conditionnya itu seperti apa. Menurut saya itu masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian hambatan yang saya alami mungkin masih dari segi perangkat ya. Unity yang versi yang saya miliki ini seringkali mengalami bug ataupun crash setiap beberapa menit sekali, sehingga setiap beberapa menit sekali saya harus nge-save. Itu pun kalau saya ingat ya. Kemudian lanjut lagi ke problem pembagian tugas, kemudian dari laporan progres ke antar sesama anggota itu masih kurang, karena tugas-tugas yang dimiliki setiap anggota itu berkaitan dengan tugas yang anggota lain akan kerjakan. Semisal tadi desain level itu sangat berpengaruh buat saya yang akan mengerjakan desain level tersebut ke dalam Unity. Nah, itu harus cepat dikerjakan, kemudian komunikasinya juga harus lancar sehingga tidak ada istilahnya tersendat-sendat dalam pengerjaan gamenya. Kemudian itu sih dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk Mbak Joen, kira-kira ada hambatan dalam pengerjaannya? Iya, kalau dari saya sendiri dalam pembuatan aset, saya merasa ada hambatan karena pertama, saya belum pernah membuat suatu aset menggunakan pixel art, sehingga itu kan sesuatu yang baru buat saya. Jadi untuk membuat aset dan juga animasi yang menggunakan pixel art itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari tahu dan mempelajari terlebih dahulu cara membuat pixel art yang bagus seperti itu. Mungkin itu saja hambatan yang saya rasakan dalam pembuatan aset. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kesimpulannya untuk masing-masing job desk udah memiliki hambatan tersendiri, tapi udah bisa diselesaikan secara bertahap ya. Baik, sekian presentasi laporan progres dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.